Penolakan eksekusi lahan di Kabupaten Siak, Riau berakhir ricuh. Massa yang sebagian besar adalah warga yang tinggal di lahan tersebut memblokade jalan dan membakar ban bekas di jalan lintas Dayun Siak. Untuk membubarkan aksi massa, polisi mengerahkan mobil water cannon. Total ada 6 pendemo yang ditangkap. Unjuk rasa ini digelar warga untuk menolak eksekusi lahan seluas 1.300 hektar yang berada di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Warga mengaku di antara lahan tersebut terdapat lahan warga yang telah memiliki sertifikat hak milik warga. Total ada 6 pendemo yang ditangkap dengan dugaan provokasi warga. Sebelumnya, upaya eksekusi telah dilakukan sebanyak 3 kali namun gagal karena adanya perlawanan warga. Dari Siak, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Rapat paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI baru. Barada Eliezer bersaksi untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Polda Jawa Timur turunkan tim Jatan Ras untuk ungkap penyekapan dan perampokan Wali Kota Blitar. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, hari ini Richard Eliezer kembali menjadi saksi atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Eliezer memilih memberikan keterangan secara langsung dalam persidangan. Richard Eliezer hari ini kembali menjadi saksi atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam sidang Selasa pagi, Eliezer memilih untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim secara offline. Pilihan Eliezer untuk memberikan kesaksian secara langsung di muka persidangan mendapat tepuk tangan dari pengunjung sidang yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini sekaligus memungkinkan hakim untuk langsung mengkonfrontir keterangan Eliezer dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang hadir sebagai terdakwa. Padahal Richard Eliezer memiliki pilihan memberikan keterangan secara daring sesuai dengan permohonan LPSK terkait statusnya sebagai justice kolaborator. Walaupun kemudian dirubahnya, tapi ada permohonan tertulis dari LPSK berkaitan dengan saudara. Apakah saudara akan menghadiri sidang secara offline saat ini duduk di sini atau mau secara online? Offline saja yang mulia. Offline saja. Siap. Oke. Dalam sidang lanjutan ini, keterangan Eliezer terkait peristiwa di Magelang dan di Duren 3 akan digali oleh majelis hakim. Salah satu yang akan disoroti majelis hakim adalah detik-detik saat Ferdi Sambo memberikan perintah kepada Richard Eliezer untuk mengeksekusi Yosua Huta Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Richard Eliezer kembali menceritakan momen dirinya diperintah Ferdi Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua. Menurut Eliezer, perintah eksekusi itu disampaikan pada tanggal 8 Juli di lantai 3 Rumah Saguling. Putri Chandrawati turut mendengar rencana pembunuhan tersebut. Kemudian Saya tanya ke Bapak, siapa perintah Bapak? Sini dek. Pada situ Bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah, baru dibawa saya ke sofa yang mulia, disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa satu, baru ada sofa panjang yang mulia, baru depan sini TV, di sana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru Bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia, dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Oke. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru Bapak nanya ke saya. Lihat ke saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang?
Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Baru nggak lama kemudian ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping ibu. Bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi habis ngobrol nanya itu saya bilang, saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang mulia. Oke. Baru habis Bapak masih nangis ini, saya kaget, ini ada kejadian apa Magelang. Baru dia bilang, Joshua ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru habis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu saya kaget yang mulia. Saya kaget, wah kok kayak gini kan. Sampai maksudnya sampai kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu yang mulia karena posisinya kan Bapak ada di Jakarta terus kami yang di Magelang yang mulia. Jadi takut Bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia. Nangis, Ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia lihat ke saya yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi memang kurang ngajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ngajar anak itu. Baru dia bilang, sudah enggak saya dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerannya bajunya yang mulia. Dia bilang, gak ada gunanya pangkat saya ini, Cat. Kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang. Saya lihat ke Bapak kan, Bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Joshua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini Cat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Ya, pada saat terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara, Siap yang mulia. itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar? Yang suara yang menurut saudara Putri dengar? Ibu di samping. Artinya dia pasti mendengar? Pasti mendengar yang mulia. Pasti. Usai mengeksekusi Joshua Huta Barat, Ferdi Sambo sempat menawarkan sejumlah uang dan ponsel baru kepada Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Ferdi Sambo menunjukkan uang tunai senilai 1 miliar rupiah kepada Eliezer yang dijanjikan akan diberikan padanya. Terus tanggal 10? Tanggal 10 pagi saya sempat ibadah yang mulia, ibadah online. Baru malam-malamnya itu sempat dipanggil ke lantai 2 yang mulia. Di lantai 2? Siap. Oleh Bapak sama Ibu yang mulia. Apa yang disampaikan? Cuman saudara saja atau ada? Kami bertiga yang mulia. Saudara bertiga, saudara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Siap. Kemudian? Pada saat itu kami duduk yang mulia. Duduk, saya baru Bang Ricky baru Om Kuat, baru ditanya kepada saya, kepada kami disampaikan ada uang. Karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang. Jumlahnya Kuat 500, Ricky 500, saya 1 katanya yang mulia. Baru biasa ngobrol biasa yang mulia. Jadi sudah dibila dikasih tahu isinya dolar katanya yang mulia. Sudah ada amplop yang mulia 3. Habis dikasih tahu itu ditanyakan ke kami, kalian pakai HP apa? Karena saya pada saat itu HP dinas saya yang mulia. Saya bilang siapa itu Pak? Om Kuat Samsung kalau tidak salah.
Baru Bapak nanya ke Ibu, masih ada nggak sisa ini, sisa HP gitu. Baru Ibu cek sisa HP itu, dibawalah 3 HP yang mulia, iPhone. Dan disuruh ganti HP, terus ganti kartu di situ yang mulia. Disuruh ganti HP, ganti kartu. Maksudnya ganti kartu tuh ganti nomor atau? Pindahkan kartu dari HP pindahkan lama. kartu. Kemudian HP lama? Sama saya ada yang mulia. Masih ada. Siap. Uang 1 miliar tadi sudah sempat saudara terima? Tidak diterima, cuma ditunjukkan yang mulia. Cuma ditunjukkan. Siap. Kapan pemberiannya belum tahu? Katanya bulan depan yang mulia. Oh, Dari bulan depan. Tanggal 10 itu dibilang bulan depan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ferdi Sambo persoalkan keterangan Richard Eliezer yang tidak konsisten dalam persidangan hari ini. Keterangan Eliezer dinilai berubah-ubah dalam beberapa berita acara pemeriksaan. Bilang katanya, karena tadi waktu saat saya tanya secara langsung tidak ada konfirmasi itu. Jadi Richard tidak tahu lah begitu ada keputusan, dan bahkan Richard tidak mengetahui apa isi perjanjian dengan LPSK tersebut. Saya pikir ini kan sangat aneh ya, padahal dia mengajukan diri sebagai justice collaborator tetapi tidak mengetahui isi perjanjian terkait dengan posisi justice collaborator itu. Makanya tadi kami ingatkan bahwa seorang justice collaborator itu keterangannya harus jujur dan harus konsisten untuk semua tingkat pemeriksaan. Jadi nggak bisa hanya di keterangan persidangan saja atau salah satu pemeriksaan saja. Itu poin yang paling penting. Dan saksi justice collaborator itu tidak boleh bohong. Itu kata kunci seorang justice collaborator. Dari persidangan tadi, kalau kita simak baik-baik, banyak sekali keterangan Richard yang tidak konsisten. Tidak konsisten dengan keterangan yang disampaikan di depan penyidik, kemudian keterangan yang disampaikan di depan persidangan. Kalau tidak konsisten, artinya ada yang benar, ada yang bohong. Yang kedua, bahkan saudara Richard tadi sebagai saksi menyatakan sendiri dan mengakui sendiri bahwa Richard berbohong menyampaikan keterangan pada tanggal 5 Agustus. Persoalannya, pantaskah seorang saksi yang pernah berbohong, kalau fase skenario mungkin kita bisa pisahkan ya, dan itu juga sudah diakui oleh Pak FS gitu kan. Tapi fase setelah itu, pantaskah seorang saksi yang pernah berbohong, pernah menyampaikan keterangan berulang kali yang tidak konsisten menjadi justice collaborator. Nah, itu poin krusial yang saya pikir kalau kita betul-betul ingin mencari keadilan yang sesungguhnya dan kebenaran material, maka harus digali lebih jauh apakah seorang saksi itu bicara benar. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rapat paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan Panglima TNI baru. Laksamana TNI Yudo Margono menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Laksamana TNI Yudo Margono siap melanjutkan dan mengembangkan program-program TNI. Rapat paripurna DPR RI pengesahan calon Panglima TNI dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dari 575 anggota Dewan, tidak banyak yang hadir secara fisik. Sebagian mereka hadir secara virtual dan dinyatakan quorum. Dalam paparannya, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan semua fraksi di Komisi 1 menyatakan Laksamana TNI Yudo Margono lolos uji kepatutan dan kelayakan Panglima TNI. Fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Laksamana TNI Yudo Margono akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang pensiun pekan terakhir Desember ini. Laksamana TNI Yudo Margono siap melanjutkan program TNI yang sudah ada. Ini menunggu untuk dilantik Bapak Presiden. Setelah itu tentunya kami akan melaksanakan tugas-tugas sebagai Panglima TNI. Dan seperti yang kemarin sampaikan, saya akan
melanjutkan dan tentunya juga akan meningkatkan hal-hal yang sudah ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan ke depan sesuai dengan fit and proper test maupun kehendak rakyat yang kemarin disampaikan pada saya, nanti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya fungsi Panglima TNI akan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Ia menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1998 sebagai angkatan ke-33. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan periode 2015-2016, Panglima Komando Armada 1 periode 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 periode 2019 hingga 2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, Laksamana Yudo Margono tercatat memiliki kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 5,52 miliar rupiah sejak 2015 yang jumlahnya 6,15 miliar rupiah. Seorang wanita di Bekasi tewas tertabrak mobilnya sendiri saat meminta tolong warga untuk memarkirkan kendaraannya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.